Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Novita Dewi, NIM 2019 53130. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Pertama ada konsep basis data. Menurut Shaw, basis data adalah sebagai kumpulan informasi yang bermanfaat yang diorganisasikan ke dalam tata cara yang khusus. Data merupakan fakta atau nilai yang tercatat atau merepresentasikan deskripsi dari suatu objek. Data yang merupakan fakta yang tercatat dan selanjutnya dilakukan pengolahan atau proses menjadi bentuk yang berguna atau bermanfaat bagi pemakainya akan membentuk apa yang disebut informasi. Nah, bisa dikatakan seperti dalam sistem informasi itu ada input, proses, dan output. Nah, inputnya ini berupa data atau fakta dan kemudian diproses dan menghasilkan output yang berupa informasi. Nah, secara konsep basis data atau database adalah kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas atau file yang saling berhubungan dengan tata cara yang tertentu untuk membentuk data baru atau informasi. Atau basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan atau berelasi antara satu dengan lainnya yang diorganisasikan berdasarkan skema atau struktur tertentu. Next, data dalam basis data bersifat integrate dan set. Integrate atau terpadu adalah berkas-berkas data yang ada pada basis data yang saling terkait atau terjadi dependensi data. Kemudian yang set atau berbagi data, data yang sama dapat dipakai oleh sejumlah pengguna dalam waktu yang bersamaan, sering dinamakan sebagai multi-user. Nah, suatu bangunan basis data memiliki jenjang sebagai berikut, ada DBMS, database, tabel, dan file record. Dan DBMS ini bermula dari file dan record, kemudian membentuk tabel dan database. Ini adalah representasi data dalam tabel dan NIP-nya, filenya ada NIP, nama, alamat, tanggal lahir, dan jenis kelamin, dan ada record-nya berupa data yang akan diinputkan. Sistem basis data merupakan perpaduan antara basis data dan sistem informasi manajemen basis data atau SMPD. Database yang kompleks dan disertai dengan teknik pendokumentasian dan prosedur manipulasinya akan membentuk sistem manajemen basis data atau database management system atau bisa disebut dengan DBMS. Singkatnya, DBMS adalah database dan program untuk mengaksesnya. Nah, komponen-komponen dalam sistem basis data ada hardware-nya sebagai pendukung operasi pengolah data seperti CPU, memori, disk, terminal, dan sebagainya. Kemudian ada software sistem operasi berupa Windows 9X, Windows 2000 atau Windows XP, kemudian Linux, dan Unix. Kemudian software pengolah basis data atau DBMS berupa aplikasi MS Access, SQL Server, atau Oracle. Kemudian ada software program aplikasi berupa Visual Basic, Delphi, Visual Fox Pro, atau Java. Basis data, ada basis data. Semua data yang diperlukan, dipelihara, dikelola oleh sistem basis data. Kemudian ada pemakai atau pengguna basis data atau bisa disebut dengan user. Basis data. Basis data adalah penting dalam pengolahan data menggunakan komputer karena beberapa alasan, yaitu sebagai komponen utama atau penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Kemudian menentukan kualitas informasi yaitu cepat, akurat, dan relevan sehingga informasi yang disajikan tidak basi. Informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Penyusunan suatu database
digunakan untuk mengatasi masalah-masalah pada penyusunan data, yaitu mengatasi kerangkapan atau redundansi data. Penyimpanan data yang sama pada beberapa tempat selain bisa menyulitkan pemakai tentang aktualisasi data, juga memboroskan tempat penyimpanan. Maka basis data akan mendeteksi dan menghindari jika terjadi kerangkapan data. Nah, kerangkapan data ini bisa terjadi pada saat penggunaan kertas. Jadi sebelumnya udah ada rekapitulasi data, akan tetapi direkap lagi. Yaitu kedua, menghindari terjadinya inkonsistensi data. Akibat lain jika terjadi kerangkapan data, maka jika terjadi perubahan data yang satu sedangkan yang lain tidak dirubah, akan terjadi ketidakkonsistenan data. Kemudian mengatasi kesulitan dalam mengakses data, memudahkan jika suatu saat akan diambil atau dicetak data yang memiliki kriteria tertentu, misalnya pada tanggal tertentu, alamat tertentu, jumlah tertentu, dan sebagainya. Menyusun format yang standar dari sebuah data. Data yang sama pada file yang berbeda harus memiliki format data berupa tipe atau jangkauannya harus sama. Penggunaan oleh banyak pemakai atau multiple user. Sebagai database bisa dimanfaatkan sekaligus secara bersamaan oleh banyak pengguna atau multi-user. Melakukan perlindungan dan pengamanan data atau data security. Setiap data hanya bisa diakses atau dimanipulasi oleh pihak yang diberi otoritas dengan memberikan login dan password terhadap masing-masing data. Kemudian menyusun integritas dan independensi data. Basis data merupakan data kompleks yang bisa diintegrasikan sehingga kita bisa memanipulasi untuk mendapatkan berbagai bentuk form dan laporan yang kita inginkan. Next, ada abstraksi data. Kegunaan utama sistem basis data adalah agar pemakai mampu menyusun suatu pandangan atau view abstraksi dari data. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan interaksi antara pengguna dengan sistemnya dengan basis data, dapat merepresentasikan pandangan yang berbeda kepada para pengguna, programmer, dan administratornya. Nah, ini adalah tabel level abstraksi data yang terdiri dari bagian keuangan view 1, bagian personalia di view 2, dan bagian penjualan di view 3. Kemudian ada level konseptual, level basic. Database Management System atau DBMS. Suatu sistem manajemen basis data yaitu berisi kumpulan atau koleksi data yang saling berelasi dengan set program untuk mengakses data tersebut. Manfaat pengguna DBMS adalah untuk mengorganisasikan dan mengelola data dalam jumlah besar, untuk membantu dalam melindungi data dari kerusakan yang disebabkan penggunaan atau pengaksesan yang tidak sah, kemudian memudahkan dalam pengambilan kembali data, dan terakhir untuk memudahkan dalam penggunaan atau pengaksesan data secara bersamaan dalam suatu jaringan. Nah, ada keunggulan juga dari DBMS yaitu kepraktisan. Pengguna media penyimpanan yang berukuran kecil namun padat informasi. Kemudian kecepatan yaitu mesin dapat mengambil atau mengubah data jauh lebih cepat daripada manusia. Kemudian mengurangi kejenuhan, yaitu menghindari pekerjaan yang berulang-ulang atau monoton yang bisa membosankan. Dan yang terakhir kekinian atau up-to-date, yaitu informasi yang tersedia pada DBMS akan bersifat mutakhir dan akurat setiap saat. Database dapat dinyatakan sebagai suatu sistem yang memiliki karakter antara lain merupakan suatu kumpulan data atau interrelated data yang disimpan bersama tanpa mengganggu satu sama lain atau membentuk perangkapan data. Kumpulan data dalam database dapat digunakan oleh sebuah program aplikasi lebih secara optimal.
Penambahan data baru, modifikasi dan pengambilan kembali dari data dapat dilakukan dengan mudah dan terkontrol. Sedangkan lingkungan DBMS terdiri dari komponen perangkat lunak yang membentuk sistem manajemen basis data, kemudian perangkat lunak sistem yang berinteraksi dengan sistem manajemen basis data dan utilitas baik loading dan backup, reorganisasi file, report regeneration, maupun performance monitoring. Arsitektur DBMS. Arsitektur data menjadi sebuah sumber bisnis pada sebuah lingkungan basis data. Sistem informasi dibangun di sekitar sumber ini untuk membuat programmer komputer atau pengguna akhir dapat mengakses data secara fleksibel. Arsitektur data bisnis mengidentifikasi bagaimana bisnis tersebut akan berkembang dan menggunakan file maupun database untuk menyimpan semua data dalam organisasi, teknologi file dan database untuk digunakan, dan setup struktur administrasi untuk mengelola sumber data. Database arsitektur mengacu pada teknologi database yang mencakup database engine, database utility, alat cache database untuk analisa dan desain, dan alat pengembangan aplikasi database. Arsitektur basis data dibangun menggunakan format paket bahasa yaitu DDL dan DML. DDL atau Data Definition Language yang merupakan satu paket bahasa DBMS yang berguna untuk melakukan spesifikasi terhadap skema basis data. Contoh perintah DDL misalnya create tabel atau membuat tabel, create index, alter tabel, drop view, drop index. Kemudian DML atau Data Manipulation Language yang merupakan satu paket DBMS yang memperbolehkan pemakai untuk mengakses atau memanipulasi data sebagaimana yang telah diorganisasikan sebelumnya dalam model data yang tepat. Dengan DML kita akan dapat mengambil informasi yang tersimpan dalam basis data, menyisipkan informasi baru dalam basis data, dan menghapus informasi dari tabel. Terdapat dua tipe DML, yaitu prosedural dan non-prosedural. Prosedural DML membutuhkan pemakai untuk mengidentifikasi data apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Contoh bahasa prosedural adalah DBase3, Workspace, WorkPro. Sedangkan non-prosedural DML membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa harus tahu bagaimana cara mendapatkannya. Contoh bahasa non-prosedural adalah SQL atau QBE, Query by Example. Contoh perintah DML misalnya insert, select, update, dan delete. Dalam bahasa query dikenal juga dengan DCL atau Data Control Language, yang merupakan bahasa pengendali data yang digunakan untuk melakukan otorisasi terhadap pengaksesan data dan mengalokasikan ruangan. Contoh perintahnya misalnya grant, revoke, commit, dan rollback. Ketiga perintah bahasa tersebut, DDL, DML, dan DCL saat ini telah dibentuk menjadi paket bahasa yang disebut dengan SQL atau Structure Query Language, yang pada prakteknya implementasi SQL sangat bervariasi. Tidak semua fitur SQL didukung oleh vendor software. Beberapa contoh software basis data yang menggunakan SQL seperti DB2, Ingress, Informix, Oracle, Access, MySQL, PostgreSQL, RDB, dan Sybase. Tipe file. Tipe-tipe file yang digunakan dalam DBMS dibedakan menjadi file induk atau master file, file transaksi atau transaction file, file laporan, file sejarah, dan file pelindung. File induk atau acuan atau reference master file. File induk yang rekodnya relatif statis, jarang berubah nilainya. Misalnya file daftar gaji, file mata pelajaran. File induk dinamik atau dynamic master file. File induk yang nilai dari rekodnya sering berubah atau sering dimutakhirkan atau update sebagai hasil dari suatu transaksi. Misalnya file induk data barang yang setiap saat harus diupdate bila terjadi transaksi. Kemudian
File transaksi. File ini bisa disebut file input, digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi yang telah terjadi. Misalnya file penjualan yang berisi data hasil transaksi penjualan. File laporan. File ini bisa disebut dengan output file, yaitu file yang berisi informasi yang akan ditampilkan. Kemudian file sejarah atau history file. File ini bisa disebut file arsip, yang merupakan file yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi, tetapi masih disimpan sebagai arsip. Kemudian file pelindung atau backup file. File ini merupakan salinan dari file yang masih aktif di dalam database pada suatu saat tertentu. File ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila file database yang aktif mengalami kerusakan atau hilang. Kemudian keamanan basis data. Saat ini sering terjadi kasus pembobolan sistem keamanan komputer baik di perusahaan maupun lembaga-lembaga yang menggunakan komputer sebagai alat bantu. Hal ini terjadi karena semakin majunya teknologi yang dikuasai oleh seseorang atau mungkin karena masih lemahnya sistem keamanan komputer. Pada dasarnya, keamanan sistem dapat dibedakan menjadi 3, yaitu keamanan eksternal, keamanan interface, dan keamanan internal. Untuk keamanan eksternal, yang menyangkut keamanan komputer dari ancaman perusakan fisik, keamanan interface yang berkaitan dengan identifikasi user sebelum menggunakan atau mengakses data maupun program dalam suatu komputer. Keamanan internal yaitu yang berkaitan dengan keamanan hardware dan sistem operasi dalam menjaga sekuritas dan integritas suatu data. Teknik merancang model bisnis data. Dalam DBMS terdapat beberapa model basis data yang digunakan yang menyatakan hubungan antar record-record yang ada dalam basis data, yaitu flat file atau tabular. Data terletak di dalam tabel tunggal hierarkikal menggunakan pola induk anak atau parential network, disebut juga DB3 atau database text group atau CODASLI atau Conference on Data System Language. Kemudian ada relasional, terdiri dari tabel-tabel termonisasi dengan file-file kunci sebagai penghubung relasional antar tabel. Sebetulnya terdapat teknik yang lebih baru dari model relasional, yaitu DBMS deduktif, DBMS pakar, DBMS semantik, DBMS berorientasi objek, dan DBMS rasional universal. Namun teknik tersebut masih relatif jarang digunakan saat ini, sedangkan teknik relasional telah didukung dalam merupakan standar dari bahasa SQL. Pendekatan paling umum dan banyak digunakan dalam melakukan perancangan model konseptual adalah dengan menggunakan model data relasional yang memiliki 2 buah teknik, yaitu teknik normalisasi dan ERD atau Entity Relationship Diagram. Teknik normalisasi merupakan sebuah teknik relasi basis data dengan melakukan proses pengelompokan data elemen menjadi tabel yang menunjukkan entitas dan relasinya. Pada proses normalisasi selalu diuji pada beberapa kondisi, apakah data terdapat kesulitan dalam menambahkan, menghapus, dan mengubah atau mengambil pada suatu database. Jika terdapat kesulitan, maka tabel tersebut dipecah atau dibagi lagi menjadi beberapa tabel lagi sehingga pemakaian database menjadi optimal. Sebagai teknik normalisasi, sebuah teknik normalisasi digunakan untuk memproduksi sebuah model data yang memenuhi kriteria kualitas sebagai berikut. Model data yang bagus adalah data yang modelnya sederhana. Model data yang baik secara esensi adalah tidak redundan atau rangkap. Model data yang baik harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masa depan. Untuk membentuk dalam keadaan ternormalisasi, maka perlu diketahui konsep tentang field atau atribut kunci dan ketergantungan fungsi. Setiap file memiliki kunci atau key. File berupa satu field yang dapat mewakili record. Kunci atau key dalam sebuah file yang akan dijadikan sebagai relasi dibedakan menjadi kunci primer, kunci alternatif, dan kunci tamu.
Kunci primer atau primary key merupakan kunci yang dibentuk dari sebuah file atau atribut yang selain bersifat unik juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Contoh, NIP mewakili setiap pegawai dan nomornya tidak mungkin sama. Contoh lain adalah NIM, nomor KTP, nomor rekening, dan sebagainya. Kunci alternatif atau alternate key merupakan kunci kandidat yang tidak dipakai atau tidak dipilih sebagai primary key. Kunci tamu atau foreign key merupakan suatu atribut field yang melengkapi satu relasi yang menunjukkan ke induknya. Teknik ERD merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. ERD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data karena hal ini relatif kompleks. ERD menggunakan sejumlah notasi dan simbol untuk menggambarkan struktur dan hubungan antar data. Pada dasarnya ada 3 macam simbol yang digunakan, yaitu entity atau entitas adalah suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai. Suatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. Contohnya pelanggan, pegawai, dan lain-lain. Atribut. Entitas merupakan elemen yang disebut atribut dan berfungsi mendeskripsikan karakter entitas, misalnya atribut nama pegawai dari entitas pegawai. Kemudian hubungan atau relationship, sebagai halnya entitas, maka dalam hubungan harus dibedakan antara hubungan atau bentuk hubungan antar entitas dengan isi dari hubungan itu sendiri. Misal, dalam kasus hubungan antara entitas pegawai dan entitas bagian departemen adalah jam kerja, sedangkan isi hubungannya dapat berupa total kerja, gaji lembur. Jenis-jenis hubungan relasi dibagi menjadi 1:1 atau 1:1, yaitu jika satu entitas A hanya hubungan dengan satu entitas B, atribut kunci pada derajat relasi ini dapat ditempatkan pada salah satu entitas. Kemudian 1:M atau M:1 atau 1:banyak atau banyak ke 1, yaitu jika satu entitas A berhubungan dengan sejumlah entitas B atau sebaliknya. Atribut kunci pada derajat relasi ini hanya dapat dimasukkan sebagai atribut dari tipe entitas pada sisi N. M ke M atau banyak ke banyak, yaitu jika jumlah entitas berhubungan dengan sejumlah entitas B, atribut tersebut harus tepat dinyatakan sebagai atribut relationship, tidak dapat digabungkan pada salah satu entitas yang terlibat. Sistem berorientasi objek merupakan pendekatan suatu metodologi atau cara yang diambil dari filsafat dunia nyata yang diterapkan pada teknologi informasi. Merupakan suatu pola pikir yang diterapkan menyeluruh tentang bagaimana kita memandang sesuatu yang baik sudut pandang penggunanya, pengembang, ataupun pengelola teknologi. Tujuan dari metodologi object oriented adalah sebagai salah satu alternatif pendekatan permasalahan untuk mencari solusi pemecahan. Keunggulan pendekatan berorientasi objek adalah sebagai berikut. Yang pertama, menuntun penggunaan ulang. Komponen-komponen program sebelumnya yang menjadikan proses pengembangan software dapat dilakukan lebih cepat dan berkualitas tinggi, mempermudah dalam pemeliharaan karena memiliki struktur yang runtut dan stabil, kemudian lebih mudah diadaptasi dan diskala menjadi sistem yang lebih besar dengan merakit subsistem yang dapat digunakan ulang. Konsep dan karakteristik objek sebagai berikut. Ada objek, kelas, atribut, operasi, antarmuka atau polimorfisme, komponen, paket, dan subsistem. Perhubungan yang menyediakan cara-cara berkomunikasi antar objek. Ada beberapa cara berhubungan antar objek tersebut, yaitu
Asosiasi, asosiasi agresi, asosiasi komposisi, dependensi, generalisasi, dan realisasi. Nah, untuk dependensi adalah menggunakan keterhubungan yang menampilkan keterhubungan antara pengguna dengan penyedia di mana perubahan spesifikasi pada sisi penyedia akan mempengaruhi pengguna. Generalisasi adalah keterhubungan membuat khusus ataupun umum di mana elemen-elemen dari elemen yang lebih khusus yang dapat mengganti elemen dari elemen yang lebih umum, misalnya parent. Realisasi adalah hubungan secara tata bahasa antar dua klasifikasi. Kemudian agregasi adalah bentuk asosiasi khusus yang secara kuat memodelkan seluruh bagian dari asosiasi antara hubungan satu bagian kelas secara keseluruhan dengan bagian tertentu dari kelas lainnya. Contoh keterhubungan dari kelas siswa dengan kelas jadwalnya. Semua pada kelas siswa pasti memiliki sebuah kelas jadwal masing-masing. Jadi, setiap siswa salah satunya harus terdiri dari jadwalnya. Komposisi adalah bentuk keterhubungan agresi yang lebih kuat dari kepemilikannya dan mempunyai jangka waktu yang timbul sesuai kebutuhannya. Sedangkan sistem berorientasi objek memiliki karakteristik atau prinsip dasar sebagai berikut, yaitu abstraksi adalah kemampuan manusia untuk mengenali keserupaan di antara objek, situasi, atau proses di dunia nyata, serta keputusan untuk berkonsentrasi pada keserupaan tersebut dan mengabaikan perbedaan-perbedaan yang kecil. Kemudian pengkapsulan atau encapsulation merupakan pengemasan atau pembungkusan beberapa item ke dalam satu unit. Modularitas adalah memecah suatu yang kompleks atau rumit menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dikendalikan atau diatur. Kemudian polimorfis adalah kemampuan untuk memperoleh beberapa bentuk. Kemudian hierarki atau pewaris adalah urutan atau aturan dari tingkatan abstraksi menjadi seperti struktur pohon. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.